pagi Jemaat Efrata, Jemaat Hermon. Pagi ini kami mengucap syukur, kami mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau rasakan kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami masih boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau bawa hati kami untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Setiap kataku Kau pun menuntun. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami datang Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kami Tuhan, Kau menuntun kami. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
sebentar kami akan berdoa syafaat. Dengan kasih Saudari Ola akan pimpin kami dalam doa. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan kasih-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat mengikuti doa pagi pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa dan negara kami tercinta Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang pegang semuanya Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas pemerintahan dari pemerintahan pusat maupun daerah terpencil Tuhan. Tuhan yang pegang semuanya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam segala hal yang akan menjadi program kerja yang akan mendatang Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan di kemudian hari Tuhan akan terlaksananya pemilu Tuhan. Tuhan yang pegang, Tuhan yang bantu kami dalam memilih Tuhan. Kiranya Tuhan calon kedepannya Tuhan adalah yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang dapat membawa Indonesia jauh lebih baik lagi daripada hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Tuhan yang berkati semua majelis, Tuhan yang berkati hamba Tuhan yang ada, berkati seluruh pengurus yang ada, jemaat dan seluruh pegawai yang ada Tuhan. Tuhan yang pegang seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan yang bantu majelis-majelis kami Tuhan. Kiranya Tuhan dapat membawa gereja kami semakin lebih baik ke depannya Tuhan, dan semakin maju ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan seluruh kegiatan yang ada di gereja kami Tuhan. Tuhan yang bantu kami dalam menjalankannya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami kerjakan Tuhan semuanya berhasil Tuhan, dan dapat membawa berkat bagi seluruh masyarakat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang bantu Tuhan yang bantu kami untuk Tuhan yang bantu kami dalam memahami apa yang firman Tuhan katakan Tuhan melalui hamba Tuhan ini Tuhan. Tuhan yang bantu kami. Kiranya Tuhan firman Tuhan dapat menjadi tema dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjalani pagi hari kami dengan penuh ucapan syukur dan penuh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan ini doa yang kami panjatkan Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Pagi ini saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar dari Raja Hizkia yang mengalami mujizat ya. Raja Hizkia adalah seorang raja Israel ya, yang memerintah di zamannya, raja yang masih cukup muda ketika dia memerintah. Raja Hizkia adalah raja yang saleh, raja yang hidup benar, raja yang takut akan Tuhan, raja yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita akan nanti coba belajar tentang Raja Hizkia ini, bagaimana kehidupannya. Nah saudaraku, mari sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita coba belajar dari Raja Hizkia ini di dalam 2 Raja-Raja 20 ya. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Jadi waktu itu ya, di zaman pemerintahan Raja Hizkia, di waktu-waktu akhir ya, ketika dia memerintah, dia sangat diberkati oleh Tuhan, sangat disertai oleh Tuhan. Tapi ketika dia hidupnya di dalam kemegahan, di dalam kejayaan, dia sombong saudaraku ya. Dia sombong dan akhirnya di hari-hari terakhir ya, hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati saudaraku ya. Jadi di balik kesuksesannya, di balik kejayaannya itu, dia akhirnya tinggi hati, sombong, dan Tuhan tidak berkenan saudaraku. Dan akhirnya Tuhan memberi Hizkia sakit dan
sudah hampir mati, saudaraku. Tapi apa yang terjadi waktu itu, saudaraku? Di ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetap dengan sangat. Nah, mari kita coba belajar, saudaraku. Ketika Hizkia diberi pesan bahwa dia akan mati, ya, Hizkia meratap, ya, berdoa kepada Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan. Ya, rahasianya adalah dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa. Ya, dia tidak menunggu-nunggu, saudaraku. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding, ya, dan berdoa. Artinya dia mencari dengan sungguh-sungguh, datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, merendahkan dirinya dengan sungguh-sungguh, memalingkan mukanya supaya apa? Dia fokus untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak datang kepada yang lain, ya. Dia ketika mendapat pesan bahwa dia akan meninggal, dia akan mati, dia mencari Tuhan, ya, memalingkan mukanya, berdoa dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, Raja Hizkia itu selama hidupnya dia berlaku dengan setia dan tulus hati, saudaraku, di waktu-waktu itu. Ya, apa buktinya? Buktinya adalah coba kita lihat tuh di 2 Raja-Raja 18 ayat 4 sampai yang ke-6 berkata, Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang pada mengikuti dia, dan ia berperang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Raja Hizkia itu adalah raja yang percaya kepada Tuhan, raja yang sungguh dekat dengan Tuhan. Ya, dia mengandalkan Tuhan, saudaraku. Bahkan dia menjauhkan semua berhala dari bangsa Israel supaya bangsa ini mengenal Tuhan dan bangsa ini menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, makanya Hizkia berkata, hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Hizkia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, dia telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan, saudaraku. Ya, dia mengadu kepada Tuhan, ini Tuhan, aku tuh sudah setia dan dengan tulus mengikut Engkau. Aku telah melakukan yang baik di mata-Mu, Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Hizkia menangis dengan sangat, ya, meratap dengan sangat, saudaraku, meminta, memohon belas kasihan Tuhan agar apa? Agar Hizkia mendapat mukjizat yang daripada Tuhan. Itulah rahasia Hizkia mengalami mukjizat Tuhan, saudaraku. Ya, ketika dia memalingkan mukanya ke arah dinding, berdoa, ya, menangis dengan sangat, dan Tuhan mendengar, saudaraku. Tuhan mendengar. Di ayat yang keempat berkata, tetapi Hizkia belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Doanya langsung dijawab oleh Tuhan, saudaraku.
ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, ya, dengan menangis air mata yang tulus dari diri kita, maka tidak pakai lama Tuhan menjawab doanya Hizkia, saudaraku. Apa yang dijawab? Begini bunyi firman Tuhan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Wow, sungguh dahsyat saudaraku. Ketika kita mengalami tekanan, mengalami sakit apapun, seperti yang Raja Hizkia lakukan, ya, dia datang dengan sungguh-sungguh, dengan sangat meratap kepada Tuhan, ya. Telah ku dengar doamu dan kulihat air matamu, kata Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa Hizkia. Nah, bagaimana dengan hidup kita, saudaraku, hari-hari ini? Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami beban hidup yang berat, ya, mungkin banyak masalah yang menerpa hidup kita, ya, mungkin ekonomi kita baru kacau, pekerjaan kita baru kacau, apa yang kita kerjakan rasanya sudah mentok, rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Seperti yang dilakukan oleh Hizkia, datang kepada Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, minta dengan sungguh-sungguh, meratap dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita, saudaraku. Tuhan akan menjawab segala doa kita. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mukjizat terjadi dalam hidup kita. Sebab aku percaya walau melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, saudaraku, mari belajar untuk datang menghadap Tuhan, membawa keluh kesah kita kepada Tuhan. Ketika kita datang menyerahkan semua, Tuhan akan turun tangan membantu kita. Tuhan akan turun tangan menolong kita, saudaraku. Mukjizat pasti bisa terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, kadang ketika saya mengalami tekanan yang berat, ya, kadang mungkin untuk hari ke depan saya sudah bingung harus bagaimana. Ya, saya datang menghampiri Tuhan dan tiba-tiba berkat Tuhan datang menghampiri hidup saya, saudaraku. Kadang ada WA masuk, "Salam Pak, ada berkat buat Pak Agus." Nah, mari andalkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebuah kesaksian, saudaraku, dari seorang yang
disembuhkan Tuhan dari kanker stadium 4. Sebuah kesaksian yang luar biasa. Mari kita lihat dan kita dengarkan. Shalom sobat-sobat Blessing Word. Perkenalkan, nama saya adalah Andika dan saya adalah seorang cancer survivor atau seseorang yang berhasil survive dari kanker. Jadi saya hari ini akan menceritakan pengalaman saya bersama Tuhan ketika saya berjuang, tepatnya tahun lalu, bulan Juli 2018, saya didiagnosa dokter terkena penyakit kanker limfoma atau kanker kelenjar getah bening stadium 4 atau stadium akhir. Mungkin sekarang saya bisa tersenyum ya pada saat mengatakannya. Lain halnya dengan dulu gitu. Dulu pada saat saya mendengar hal itu, dunia saya seakan hancur, runtuh. Siapa sih yang menyangka bahwa seorang yang masih muda seperti saya ini terkena kanker stadium akhir pula gitu. Sebenarnya saya bisa dibilang terlambat diketahui kena kanker. Saya sudah sering ke banyak dokter seperti asam lambung, migrain, sakit gigi dan lain sebagainya. Tapi memang menemukan seseorang kanker atau tidak itu membutuhkan banyak pengecekan gitu loh. Dan tidak ada satupun dokter yang mencurigakan saya ke arah kanker. Sebenarnya saya bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena jujur saya adalah seorang yang aktif di gereja. Saya adalah pengajar sekolah minggu. Saya juga bukan anak yang macam-macam. Saya tidak merokok. Saya nggak minum-minuman alkohol. Saya juga nggak pakai narkoba. Ya saya seperti hidup-hidup anak-anak normal pada umumnya lah. Tapi saya percaya kok bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, Tuhan mempunyai rancangan sesuatu. Karena Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menyatakan pekerjaannya gitu. Untungnya waktu saya didiagnosa kanker, saya sudah banyak mendapatkan pelajaran rohani yang menjadikan bekal saya tidak menjadi depresi atau menjadi stres pada saat saya didiagnosa kanker stadium akhir gitu. Pilihannya dua, antara marah sama Tuhan dan pasrah sama keadaan, atau saya nomor dua dan tetap berjuang dan percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup saya gitu. Dan saya lebih memilih pilihan yang kedua, yaitu saya percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup saya luar biasa, yaitu dengan mukjizat kesembuhan gitu. Selama saya sakit, saya banyak baca-baca Alkitab dan di situ saya menemukan banyak sekali Tuhan Yesus mengadakan mukjizat kesembuhan. Ada orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang wanita pendarahan, bahkan orang mati dihidupkan. Di situ saya berpikir bahwa wah, kalau zaman dulu aja bisa terjadi, saya percaya bahwa sekarang pun akan terjadi. Karena aku percaya bahwa Alkitab itu bukan novel atau karangan fiksi belaka, tapi itu adalah sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah tentang wanita pendarahan 12 tahun. Di situ Tuhan Yesus lewat dan banyak sekali orang. Namun wanita itu hanya memegang jubahnya Tuhan Yesus dan dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan di situ aku muncul sebuah iman bahwa oke, dengan iman sekecil itu saja, aku percaya aku pasti akan sembuh. Akhirnya setiap hari aku pegang badan aku dan aku perkatakan bahwa tidak ada satupun sel kanker di dalam tubuhku, bahwa aku bilang bahwa Andika sudah bersih dari sel kanker. Saya ucapkan itu berulang-ulang, berkali-kali, setiap hari dengan mulut terucap sampai telinga saya pun ikut mendengar gitu. Dari yang awalnya cuman saya asal mau bicara, tapi lama-lama itu kan menjadi sebuah iman saya. Dan iman itu adalah percaya pada janji Tuhan yang belum terlihat gitu loh. Dan akhirnya saya sudah berpikir bahwa saya sudah sembuh. Janji Tuhan tentang kesembuhan saya sudah saya pegang gitu. Akhirnya saya setiap hari berpikir dan mengucapkan hal-hal positif seperti itu dengan mulut terucap, dengan sampai telinga saya ikut mendengar. Suatu malam saya pernah mengalami kejadian spiritual yang tidak pernah akan saya lupakan sampai sekarang. Jadi waktu itu saya sedang berjuang dengan kemoterapi
Kemoterapi itu adalah proses paling tidak enak di dalam hidup saya. Rasanya itu campur aduk, seperti ngilu, menggigil, demam, mual, nggak bisa makan, pusing, tidur pun pusing, bernafas aja nggak enak. Jadi saya turun berat badan 15 kilo dan itu sangat-sangat membuat saya jatuh bangun. Seringkali saya juga mau menyerah gitu loh. Tapi suatu malam itu, ketika saya ingin menyerah, tiba-tiba sekitar jam 2 apa 3 malam gitu saya terbangun dari tidur saya di rumah sakit dan saya melihat sebuah cahaya yang terang dari belakang ranjang rumah sakit saya. Saking terangnya cahaya itu sampai menerangi satu ruangan. Padahal kondisi itu lampu kamar sedang mati dan benar-benar gelap gitu harusnya. Yang menjaga di rumah sakit waktu itu adalah adik saya yang paling kecil, namanya Radi. Pada saat melihat itu, saya bangunkan adik saya. Saya bilang, "Dik," saya goyang-goyangin dia, "Dik, ini cahaya dari belakang ini dari mana ya?" Lalu adik saya bingung. Cahaya kok? Gak ada cahaya apa-apa. Lampu kamar rumah sakit ini mati loh," dia bilang gitu. Dan saya lihat di atas saya itu lampu memang mati gitu loh. Saya lihat ke belakang sekali lagi, itu cahaya terang banget, seperti kayak pintu dibuka, saking terangnya, jadi kayak kotak putih gitu, terus terang banget. Adik saya kembali tidur waktu itu. Waktu itu saya doa sama Tuhan. Pada saat doa saya seperti ada dek gitu, seperti kayak, oh ini waktunya aku pulang nih, waktunya aku pulang ke rumah Bapak gitu. Akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau panggil saya, silahkan. Saya seneng karena Engkau yang udah jemput saya sendiri. Silahkan jemput saya Tuhan. Tugas saya sudah selesai. Silahkan Tuhan bawa saya gitu. Namun pada saat saya berkata hal itu, seperti ada suara dalam hati saya, suara Roh Kudus berkata, belum saatnya. Pekerjaan aku akan aku nyatakan dalam hidupmu. Engkau akan kusembuhkan. Saat itu juga saya tahu bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan yang hadir malam itu membuktikan bahwa Dia ada gitu loh. Di saat saya mau menyerah gitu loh. Sejak kejadian itu saya makin semangat dan saya semakin percaya bahwa saya akan sembuh gitu loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan silakan pakai hidup saya untuk bersaksi untuk Engkau. Jika aku disembuhkan gitu loh. Dan benar, seseorang yang terkena kanker stadium akhir dinyatakan sembuh pada kemoterapi keempat, setelah kemoterapi keempat. Namun memang kemoterapi harus minimal 6 kali. Jadi saya waktu dinyatakan sembuh, saya harus 2 kali lagi melakukan kemoterapi gitu loh. Jadi di sini saya mau bilang ke teman-teman bahwa Tuhan itu ada. Apapun yang teman-teman alami, mungkin teman-teman sedang sakit sekarang, atau sedang ada masalah keluarga, atau masalah keuangan, atau masalah bisnis, atau masalah apapun, saya cuma mau bilang bahwa mungkin Tuhan sedang memakai hidupmu untuk Tuhan mau menyatakan pekerjaannya gitu loh. Tapi yang biasanya terjadi ketika seseorang terkena masalah, biasanya kita kecewa sama Tuhan, lari dari Tuhan, dan menyalahkan Tuhan gitu loh. Padahal itu yang bukan Tuhan mau loh. Justru pada saat kena masalah, Tuhan itu maunya kita cari Dia gitu loh. Di ayat favorit saya, Matius 7 ayat 7, tertulis itu bahwa mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan menemukan. Dan di situ aku benar-benar mempraktekkan bahwa kalau aku mau sembuh, aku minta gitu loh. Kalau teman-teman lagi sakit, mau sembuh, minta sembuh. Kalau teman-teman sedang ada masalah, minta sama Tuhan gitu loh. Itu sebenarnya yang Tuhan cari. Saudaraku sudah melihat kesaksian yang begitu luar biasa. Mari andalkan Tuhan hari-hari ini, saudaraku. Andalkan Tuhan hari-hari ini. Karena Tuhan mampu menolong Anda seberapa besar persoalan Anda. Bahkan Tuhan memberi bonus Raja Hizkia, saudaraku. Ya, aku akan mempanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau
dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudaraku, tidak hanya sembuh Raja Hizkia, tapi Raja Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Suatu mukjizat yang luar biasa, saudaraku. Nah, mari hari-hari ini semakin mendekat kepada Tuhan, ya, semakin berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena ketika kita hidup benar, maka semua doa yang kita naikkan sangat besar kuasanya, saudaraku. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, Tuhan menyertai Anda. Tapi terus kejar Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mukjizatnya tidak jauh dari Anda, saudara. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari jemaat Tuhan yang hari-hari ini perlu mukjizat Tuhan dalam hidupmu, mari minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meratap dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendekat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami terobosan dalam hidupmu, engkau akan mengalami mukjizatnya daripada Tuhan. Mari yang rindu mengalami mukjizat dengan Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan, arahkan segenap hatimu, mulai menyembah Tuhan, mulai menyembah Tuhan. Minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, dengan sungguh-sungguh. Dia satu-satunya Tuhan yang layak, Dia satu-satunya Tuhan yang mampu menolong hidup kita. Yesus, 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 yang membelah laut, yang teduhkan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang mampu melakukan segala apapun dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan semua pergumulan hidup kami, sakit penyakit kami, kebutuhan kami, ekonomi kami, yang hari-hari Tuhan kami tidak tahu harus bagaimana. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mampu untuk memberi mukjizat dalam hidup kami. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Dengan sungguh-sungguh katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat terjadi, Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati.
kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru. Kami percaya rahmat-Mu baru, kasih-Mu baru, berkat-Mu baru. Bahkan Tuhan yang sumber mujizat itu sanggup menolong, sanggup membuka jalan. Dan kami perkatakan minggu ini kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati khususnya hamba-Mu Pak Agus yang sudah sharing firman. Kiranya semua makin bertumbuh, makin dahsyat dalam Tuhan, dan mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, biar apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami sehat, kami kuat, dan melihat anugerah Tuhan tercurah. Dalam nama Yesus, kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.